Jokowi, jangan Anda merasa hebat. Jokowi ini melanggar konstitusi, bisa kita kenakan pasal, bisa kita tuntut ke pengadilan. Pasca Jokowi lengser, ingat Pak Jokowi, Anda tidak bisa lari sampai kemanapun akan dikejar pertanggungjawabannya. Racikan berita. Bincang podcast sore hari ini kita akan bicara dengan mengangkat tema oligarki. Tema oligarki ini sekarang akrab diperbincangkan oleh khalayak umum. Dahulu hanya oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan jurusan Sosial Politik. Pada pemilu 2014 ditenggarai, ya kan, bahwa salah satu capres dibiayai, dimodalkan dan dimenangkan oleh oligarki, dan terus oligarki ini bermain pada pilkada DKI dengan proyek reklamasinya dalam pengamanannya. Kemudian Pilpres 2014 semakin kuat dan pemilu ini, isu ini semakin mengangkat, ya kan? Apa itu oligarki? Memfilsuf Plato bahwa adalah struktur kekuasaan yang dikuasai sekelompok orang. Nah, oligarki ini tidak hanya menguasai sendi-sendi kehidupan negara. Sekarang saat ini mereka ini juga masuk untuk mengambil keputusan, ya kan? Nah, ini sangat berbahaya. Kita telah mendatangkan dua narasumber, Bang Santos, seorang aktivis senior, ya kan, yang betul paham tentang oligarki, dan Bang Muslim Arbi. Boleh Pak Santos sedikit ungkapkan apa itu oligarki biar semuanya tahu tentang bahaya oligarki. Mungkin definisi oligarki asal katanya adalah itu adalah kelompok orang. Nah, dulu kita ketika mendalami ilmu sosial, oligarki itu bisa dikatakan seperti kalau di konteks internasional itu namanya multinational corporation, tapi di dalam negeri menjadi oligark karena dia sifatnya nasional. Ketika dia menjadi internasional itu namanya itu tadi multinational corporation. Itu esensi dan substansinya sama. Mereka menguasai berbagai sumber alam, hajat hidup orang banyak, terakumulasi oleh segelintir kelompok orang. Zaman bahula itu POC bisa disebut oligarki, kan? Nah, di era kolonialisme POC dapat dikategorikan oligarki karena dia menguasai sumber-sumber alam negara-negara jajahannya, dan tidak hanya menjajah Indonesia, lebih banyak negara yang mereka jajah. Itu mereka mengakumulasi kepentingan perusahaan dan negara, dan dibawa ke negaranya, menyengsarakan rakyat. Tentu saja menyengsarakan rakyat yang dijajah. Oke, Pak ini. Ya, oligarki itu sangat berbahaya karena daya hisapnya, mereka punya kekuatan untuk menghisap kekayaan dan sumber daya alam, dan bukan hanya sumber daya alam tapi sumber daya publik. Mereka hisap dan berada dalam kendali semua. Mereka ini harus dilawan oleh para pemimpin bangsa. Nah, sekarang sudah terjadi percaturan politik yang sangat kuat kekinian. Ada dua kubu, ada kepemimpinan yang dimotori ada beberapa partai politik dan ada juga partai politik lain. Jadi pertarungan menurut saya harus mendapat dukungan penuh dari rakyat, karena nantinya akan merasakan imbasnya. Daya rusaknya itu adalah rakyat secara keseluruhan. Jadi gini, Bung siapa? Jarwanto. Jadi menurut nah oligarki memisahkan. Jadi penghisapan ini sebetulnya dikaitkan dengan VOC yang ada. Ini hari ini dia muncul lebih dahsyat lagi. Hari ini lebih parah lagi. Kenapa demikian? Saya katakan seperti itu. Oligarki itu bisa membeli partai politik, ya kan? Bambang Susatyo, Ketua MPR bilang 1T itu bisa beli partai politik. Fahri Hamzah bilang 5 seseorang capres punya uang 5T bisa jadi capres. Nah, siapa yang punya uang segitu kalau bukan oligarki? Nah, jadi oligarki itu berhasil, ya kan, menjadikan Jokowi terus terang aja
sebagai presiden 2014, dia mulai dari wali kota, ya kan di Solo, ke DKI, ya kan, lalu kemudian kasus-kasus yang ditemukan di DKI akibat daripada itu adalah misalnya kasus apa, Baswedan, ya kan, Baswedan, kasus reklamasi, Pilgub 17 itu, 17 pulau itu Jokowi, zaman Jokowi itu, ya kan, itu. Nah, jadi menghisap tadi, saya sependapat itu. Jadi sekarang ini, saya kemarin di depan kampus ITB, Mbak Esi Hadir, saya mengatakan bahwa Bung Karno itu mengatakan bahwa yang aku khawatir itu adalah penjajahan oleh bangsa sendiri. Nah, hari ini oligarki itu adalah juga bagian dari orang-orang bangsa kita juga, ya kan? Yang menguasai sumber-sumber keuangan, menguasai sumber-sumber ekonomi, dan kemudian sekarang ini mereka merambah kepada sumber-sumber politik, ya kan? Bahkan jangan-jangan TNI dan Polri juga dibagi dari mereka. Ini makanya saya sependapat itu, oligarki itu menindak dan harus kita lawan. Itu yang paling penting. Baik, Tapi penting itu. tapi politik ekonomi berupaya melindungi pribumi ya, yang dikenal dengan politik banteng ya kan, di mana setelah peninggalan penjajah Belanda ini kan sektor-sektor pengecer ini kan dikuasai oleh kelas menengah, ya, oligarki, keturunan saat itu. Ya. Maka untuk melindungi pribumi, ya, Bung Karno mengeluarkan politik ekonomi benteng, nomor sekian, di mana ya kaum yang pengecer ini kelas menengahnya jangan sampai masuk di kecamatan, sampai batas kabupaten saja, ya kan? Nah, sekarang ini, ya kan, gagal proyek Soekarno, mereka tetap masuk. Bahkan gilanya sekarang, ya kan, perusahaan-perusahaan retail ini, supermarket, minimarket, ya kan? Itu bagian oligarki juga itu. Nah, itu oligarki pasar ini, ya kan? Itu. Mereka dirikan di dekat pasar. Di kampung-kampung ini mematikan Dan bisa ekonomi warung-warung kecil, ya kan? Itu dalam satu sektor. Yang abang bilang mereka berternak ini kan dari dulu, dari zaman bahula dulu. Biasa namanya oligarki, ya. Konglomerat ini memelihara penguasa, ya kan? Mereka pelihara agar mendapat pengamanan. Peternak penguasa, ya kan? Untuk mendapat akses pengamanan, sumber daya ekonomi, sehingga APBN Bang Santos, APBN itu dalam kantong mereka. Antara main pengambil keputusan, penguasa, pengetatan dengan oligarki tadi, ya kan? Nah, sekarang celakanya bukan masuk dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara saja. Mereka turut bermain, ya kan? Baik dia sendiri maupun proksinya, kata abang tadi, ya kan? Capres boneka atau mereka sendiri. Berapa partai ini, ya kan? Berapa partai ini didirikan oligarki, oligarki media yang menguasai opini, ya kan? Oligarki sumber daya alam, mineral, tambang, pertanian, dan bahkan media mereka dirikan, ya kan? Nah, persoalan oligarki ini, Bang, ya, Bang Santos, kalau kita mau jujur, ya kan? Kita tampar nih, misalnya Presiden Jokowi, tapi tidak mengangkat satu calon lain yang dibiayai oligarki juga. Nah, bagaimana Bang Santos, ya kan? Untuk menuntaskan semua persoalan ini? Ini kan sudah menjadi sebuah lingkaran yang cukup. Lingkaran ini begitu melilit bangsa kita. Elit-elit politik kita itu sudah tidak berdaya karena sudah masuk dalam desain pengalaman mereka. Ini kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada kesalahan rakyat keseluruhan, tapi ada elit parpol yang begitu mudah melacur diri sehingga partai-partai itu dalam kendali mereka. Nah, oligarki kalau di dunia internasional mereka masih ada wajah manusiawinya. CSR mereka kembalikan ke bantuan-bantuan sosial, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tapi oligarki kita ini sangat tamak, kejam dan rakus. Utang bondol, dipasarin. Hutan dihajar, Tambang dihancurkan, semua dihancurkan.
sampai yang diperbaiki lagi. sampai tingkat desa itu diatur di bawah pusat. Jadi kalau dalam teorinya Bunderbrand, teori Nyoli, jadi oligarki ini adalah sentrum kapital. Jadi duit dari desa itu disedot ke kota. Kota akan disedot lagi ke New York dan sebagainya, ke dunia internasional. Mereka disubsidi dari orang miskin yang disedot. Sumber alam yang kuasai, sehingga rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Rakyat itu hidupnya miskin makin parah. Dari segi kehidupan kita merdeka sudah 25 tahun. Ketika desa pembangunannya nihil. Jadi kalau Jokowi bilang pembangunan sudah mulai merata, Indonesia Timur, semua itu bohong besar, itu kerja-kerja besar yang selalu membangun opini dengan pencitraan, itu sebenarnya bohong. Kosmetika Ya, itu adalah kegiatan busuk. Makanya kita katakan bahwa rejim ini sebenarnya sudah menciptakan komplikasi dengan booster ini. Booster bisa katakan sebagai sampah musuh demokrasi yang ini menyesatkan, yang memberi masukan-masukan berita yang menyesatkan. Jadi satu-satunya jalan untuk mensikapi ini, tidak ada kata berhenti untuk kita berani melawan. Bang, oligarki juga membiayai buzzer ini. Ada salah satu pendukung capres diundang oleh oligarki konglomerat. Dia ceritakan tentang bagaimana mengalahin orang ini, melalui survei, melalui berita, melalui opini, ya kan? Dia nggak tahu yang dia bicara dengan pendukung salah satu capres pada tahun 2009, ya kan? Nah ini adalah oligarki tidak bermain seperti ini, bahkan masuk. Nah bagaimana abang mempertajam ini pandangan? Jadi buzzer ini memang dibiayai mereka. Cuma jadi menurut saya ini jahat kalau PSK lah kira-kira seperti itu. Pelacuran intelektual. Jadi gini, mereka itu melakukan dukungan secara isu, ya kan, dengan bombastis di media. Tapi itu sebetulnya merusak, menghancurkan, gitu loh, ya kan. Nah itulah buzzer. Nah, jadi untuk apa? Ini untuk membekap rejim. Nah, mestinya gini kan. Ketika kritikan oleh aktivis atau para pakar atau siapapun, itu rejim bukan memasang buzzer, tapi dia harus koreksi. Ya, ini memang benar. Harus kita koreksi. Kan itu masalah. Ini kan tidak. Kalau mereka mengkritik kita pasang buzzer, aman. Nah, siapa yang membiayai ini? Memang selain dan ini APBN itu depan kemarin. Nah, ini mesti diusut nih PPN yang digunakan untuk membiayai buzzer itu. Kita tahu sejumlah nama itu kan, itulah buzzer. Belakangan saya melihat misalnya ada Armando, misalnya kan gitu ya kan, ada Armando sudah Itu bisa dijadikan mutu demokrasi. nah itu dia, makanya kan ketika ada Armando ditelanjangi digebuk itu wajar. Konsekuensi dan memang pilihan dia itu sendiri kan itu Bang Muslim Arfi, persoalannya oligarki yang di bidang media, dan tidak hanya media ya, mereka juga menguasai akses sumber daya alam, kan? Juga akses opini, konglomerat media, ya kan? Mereka monopoli opini kebenaran ini, opini yang memframing rakyat ini. Saya tak mengerti, ya. Buzzer itu bagian kecil. Ini pemilik media, konglomerat media, oligarki media, ya kan? Nah itu dirikan partai, ya kan? Tidak berapa contoh dirikan partai ini. Bahkan saya dengar mereka mereka bikin. Ya. Nah sekarang kondisi ini kan tidak bisa dibiarkan terus menerus. Perlu diimbangi, setidak-tidaknya perlu melakukan penyimbangan. Bahasa lain dari upaya melakukan penyimbangan. Untuk melakukan perlawanan itu harus dirajut kekuatan sosial masyarakat. Jadi kira-kira gimana? Nah, beliau ini sedang melakukan konsolidasi, ya, aktivis pro demokrasi pro ya kan, untuk melawan oligarki. Nah kita mau tanya nih, bagaimana caranya, ya kan, targetnya, tujuannya, Bung Santos. Ya, memang kita lihat perkembangan jelang pemilu ini, hampir semua elemen perlawanan itu tidak ada yang satu. Mereka coba memecah belah, menarik aktivis yang bermental kenil. Saya mengatakan kenil apa? Belanda. Mereka hanya mencari itu seperti benalu. Nah, mereka ini masuk ke kubu Jokowi,
dengan segala legitimasinya Pak Jokowi adalah bapak demokrasi dan mereka ini sebenarnya sudah merasa menjadi pusat. Padahal dia dulu aktivis, sekarang merasa menjadi pusat. Nah, kita yang masih murni sebagai aktivis murni, aktivis yang terpanggil dari jiwa kita dari tahun 80 sampai sekarang, kita coba melihat konstelasi ini, kita coba keliling ke berbagai kota, kita cari. Kita cari kawan-kawan yang masih seirama, yang frekuensinya sama, itu kita kumpulin. Konsolidasinya. Kita konsolidasi dengan syarat tidak abu-abu, dengan syarat siap melawan kekuatan yang besar ini apapun resikonya. Kita dulu zaman Soeharto siap mewakafkan diri kita, penjara, ada dibunuh. Ya, kita tidak pernah menyerah ini. Sekarang kita menghadapi situasi yang sama lebih buruk. Mereka itu rejim munafik yang pura-pura berjalan dengan koridor demokrasi, padahal itu semua kebohongan besar. Oke, Bang Santos ya. Seandainya kita melakukan konsolidasi demokrasi, ya, mengkritik ya, bahkan menjatuhkan suara rejim, ya, tapi tanpa satu solusi, kan akan masuk lagi oligarki. Apa solusinya lagi untuk mengatasi oligarki? Dari pertemuan yang kita ikuti dari berbagai kota, tidak ada sebuah kesamaan pandang bahwa kita tidak bisa hanya sekedar merobohkan dan mengganti rejim. Nanti yang ada adalah pengulangan. Kita ingin perombakan total, yaitu bagaimana rejim ini kita hancurkan, kita membuat sebuah konsep desain baru, tentang sistem baru, hukum kita, undang-undang politik kita, dan cara partai politik kita harus dibatasi dengan cara-cara yang demokratis, melibatkan partisipasi publik. Nah, ini yang tadi hilangkan. Juga kita coba membangun sebuah pemilu yang jurdil, yang bersih sesuai amanat konstitusi, yaitu partai politik tidak boleh dimodali oleh oligarki. Itu harus ada aturan main yang jelas. Apabila melanggar, diskualifikasi dan sebagainya, lebih hukuman. Tidak, pemilu ini benar-benar pemilu yang jurdil. Tidak pemilu yang hanya seolah-olah demokrasi, substansinya adalah pemilu curang dan tipu-tipu. Nah, ini oligarki ya. Nah, ini Bang, bagaimana nih Bang ya? Kita seandainya nih tatanan lama kita robohkan, namun tatanan baru kita belum siap, ya kan? Dan nilai-nilainya belum ada, ya sistemnya belum ada. Makanya itu saya katakan vakum kekosongan. Reformasi hari ini membuat penguasa itu lebih jahat, ya kan, lebih jahat. Kenapa saya katakan lebih jahat? Misalnya begini kan, karena itu semakin merajalela, anaknya jadi wali kota sana sini, ya, mantunya jadi wali kota, ya kan, lalu kemudian dibawa ke KPK untuk dilaporkan oleh baik di Batul di sana, KPK juga mandat tidak bisa mengusut, kan gitu kan. Yang kedua, ketika kasus EKTP itu kan hanya dibatasi sampai kepada Setia Novanto, sementara Puan, ya kan, Gajah, ya, Pramono Anung, ya kan, Oli, itu mereka tetap tidak satu hukum. Itu. Nah, itu juga bagian dari hal itu tadi, bahwa ternyata hukum setelah reformasi lebih parah, itu lebih parah. Ya, jadi kejaksaan, KPK, bahkan MA. Kan ini kan kita ambil contoh misalnya, bagaimana seorang Muldoko itu bukan siapa-siapa Demokrat, tapi dia berusaha untuk merampas itu Demokrat. Nah, ini kan kejahatan demokrasi. Dan Jokowi membiarkan itu. Nah, itu tadi. Nah, kalau kita bedah satu-satu, kita bicara sampai pagi nggak akan selesai. Karena rejim ini sudah begitu busuk. Bobrok. Semua instrumen demokrasi, semua dihancurkan, sudah didesain menjadi pemilu curang. Ini tidak lagi patut diduga. Saya mengatakan bahwa ini pemilu bakal curang, pasti tidak akan membawa perubahan bagi hajat hidup orang banyak. Rakyat kita yang ada menguntungkan modal oligarki ini. Satu-satunya cara adalah memobilisasi kekuatan. Semua elemen kita rajut, kita bergerak bersama, kita ajak rakyat, kelas menengah, intelektual, tentara sekalipun kalau perlu, yang masih cinta pada NKRI ini kita ajak untuk mendobrak pembukuan ini agar negara ini bisa ke depan lebih baik dengan sistem yang baru, situasi yang baru. Nah, makanya begini kan, hari ini kita melihat apalagi di medsos, mulai teman-teman kemarin di Solo, ya kan, memperingati 26 tahun Mega Bintang misalnya kan, kemudian dilanjutkan di beberapa kota yang lain. Nah, ini konsolidasi terus menerus karena
Siapa bilang negeri ini baik-baik saja? Seperti kata Luhut kan, Luhut bilang bahwa nanti yang menggantikan Jokowi ini yang lagi bicara-bicara perubahan. Terus kita mau negeri ini banyak hutang, ya kan kita mau negeri ini menjadi bobrok, hukumnya bobrok, korupsi merajalela, moral rusak, budaya hancur, ya kan? Kangen oligarki. Nah, bukan oligarki. Nah, jadi gini kan. Saya melihat setelah 10 tahun ini mereka mengeruk ini kekayaan. Kenapa? Misalnya gini, dalam masalah PCR kemarin, kami sudah melaporkan teman-teman ke KPK tentang 1.700 triliun uang itu APBN. KPK juga tidak gerak. Melaporkan tentang Gotosel, Macet ya. Telkomsel macet. Jadi macet semua. Jadi kalau kita jabarkan satu kasus per kasus, kita Sebulan nggak selesai. Kita nggak selesai. Ini semua sistem sudah dirusak. Kesalahan sistem. Hukum sudah menjadi alat kekuasaan. Betul. Buat hukum sudah menjadi alat gebuk untuk Iya, lawan politik. politik. Betul. Jadi KPK-nya, Jaksa Agungnya, Iya. kepolisiannya Iya. semuanya sudah lumpuh. Betul. Kita nggak bisa berharap kecuali ada perombakan total rejim ini maju ke Nah, depan yang lebih baik. Bung Santoso, saya sependapat dengan itu. Nah, bagaimana teman kita sadarkan teman-teman alumni dan adik-adik kita di kampus-kampus ini kan itu menurut saya, supaya mereka itu sadar. Yang bilang keadaan ini baik-baik saja siapa? Itu masalahnya kan gitu. Ya kan? Nah, ini problem lain bahwa mahasiswa milenial ini punya cara berpikir, sudut pandang yang beda dengan kita. Mereka bukan tidak tahu ada negeri ini sedang tidak baik-baik, mereka tahu. Cuman kalau kita yang ngajak, kita yang ngompori, nanti kesannya kita provokator dan mendikte adik-adik. Biarkan, ini secara alamiah, mereka pasti akan bergerak. Begitu ini gerakan menjadi sebuah titik picu, ada momennya, ada mahasiswa pasti nanti akan bergabung. Saya yakin Mengalir aja. Makanya kaum muda Punya naluri sendiri. punya naluri, punya caranya. Ketika momentum itu datang, mereka tanpa kita ajak pasti akan sama dengan. Nah, makanya itu tadi dengan podcast seperti ini, kita bicara di podcast, kita menulis, kita bicara edukasi, ya. Ini kan memberikan edukasi, ya kan? Bahwa situasi ini betul-betul mengancam. Contoh misalnya gini kan. Dulu itu pasir 2003 itu saya ikut bahkan inisiasi untuk dilarang ekspor Singapura. Kenapa? Singapura itu nyolong pasir kita. Dari 29 perusahaan ekspor pasir itu hanya 2 yang legal, 27 itu ilegal. Ditampung oleh Singapura, kita boleh buat Singapura itu. Perluasan datarannya melalui pasir kita. Iya, penimbunan sampai pasir kita. luas menjadi 300 km lebih di Singapura itu satu. Nah hari ini diantaranya itu semua dibuka. Jadi oleh sebab itu bahwa saya bersyukur juga pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita ini masih diberi ya kan kekuatan, diberi keteguhan, ketabahan, sehingga kita bisa bicara kemana-mana. Ya Bung Santos kemana-mana keliling. Saya juga dibantu oleh teman-teman media ini kan gitu. Selalu mengedukasi, membangkitkan, ya kan. Dan kita berharap adik-adik mahasiswa, kami tahu, ya kan, kalian juga sebetulnya merasakan seperti itu. Tapi karena kampus itu menjadi benteng, ya, membuat kalian bisa tapi kalian harus bisa kreatif. Bagaimana caranya melakukan perlawanan-perlawanan dengan kekuatan intelektual yang ada, ya kan? Makanya saya bicara juga di Kita lihat konstelasi sekarang, sebenarnya titik-titik biji itu sudah muncul di mana-mana. Cuman titik picunya kapan akan terjadi? Ini yang masih kita tunggu. Yang penting kita diberikan kesehatan, ya kan, sabar. Ya, tapi biasanya kan ibarat rakit peradaban ya. Dia akan lahir sebuah peradaban baru kalau sudah sedang mengalami kontraksi. Ya, ini kita nggak bisa paksa dengan gerakan terus. Kita sabar, jaga sehat. Kita berjuang kalau kita sakit-sakitan ya tidak bisa melakukan apa-apa. Sehat, sabar, kita amati. Begitu momentum ini ada, saya yakin rakyat nggak usah diajak akan bergerak karena hidup mereka udah susah. Bukan seperti buat Indom ya 5 menit langsung jadi ya. Rakyat itu di mana-mana udah susah, makan susah, PHK di mana-mana. Di desa, infrastruktur desa juga nggak tambah maju. Krisis multidimensi. Terus pertanian kita, rakyat sudah nggak mau menggarap sawahnya karena setiap panen dia rugi, harga pupuk mahal, dikuasai oleh oligarki pupuk, mafia Segala bibit dan macam sebagainya. mafia. Ini udah negeri ini udah seperti apa? Oligarki pupuk ya. Negeri ini saya nyebutnya udah kandang babi. Semua ini sudah pakai mafia. Jadi satu-satunya jalan adalah mengajak dengan sabar, bergandengan tangan, kita harus melawan. Tanpa perlawanan tidak ada kekuasaan itu diberi dengan cuma-cuma.
Siap, Ada orang. siap Bang Santos mimpin revolusi melawan rejim Ya, harus oligarki. dikoordinasikan. Selama nyawa saya masih ada di badan, saya tidak berhenti untuk melawan. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Mantap. Dan Bang Santos, salah satu solusinya kembali ke Undang Dasar 45 bagaimana? Undang-Undang Dasar 45 itu kan kita lihat ada beberapa hal yang harus kita revisi, kita sepakat. Tapi bukan merubah, kita sifatnya adendum. Jadi kembali Undang-Undang Dasar 45, tapi nanti ada adendum, pasal tambahan-tambahan yang sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar Ayat 45. asli. Bukan dirubah, sekarang udah salah kaprah. Nah, jadi Bang Muslim Arbi sepakat yang melawan oligarki. Oligarki siapa saja, oligarki media, pemilik tambang, pemilik segalanya yang ingin mencapreskan capres bonekanya dan sebagainya yang akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas lagi. Ya. Sepakat kita ya? Nah, jadi gini saya tambahin sedikit bahwa pernyataan yang aneh ya, itu ketika presiden menjadikan mengatakan cawe-cawe ya kan, dan kemudian menjadikan istana sebagai posko. Ini kerjaan siapa? Ini oligarki juga. Nah, untuk apa? Agar supaya presiden terpilih ini boneka mereka juga. Iya. Itu masalahnya seperti itu. Nah, Tetap pasang. itu. Nah, jadi kalau misalnya perlawanan itu harus betul-betul dikonsolidasi, dibangun di semua kekuatan, semua lapisan. Kan itu masalah. Bahkan Pak Capres sudah ketemu kan ini oligarki seperti ini Bang. Udah viral itu. Ya ini kan oligarki kan masih bahasa elit, Iya. bahasa kampus dan intelektual. Ya kita harus sebut nama, oligarki itu siapa? Siapa? Nah ya kan, oligarki yang menguasai perkebunan Iya. itu siapa? Iya. Inalma, Iya, betul. ada Aguan, ada Iya. apa? Lipo Bank. Ada James Riyadi, ada Metro Tua, TV. ya. Yang menguasai perbankan siapa? Hartono. Iya. Yang punya perusahaan jarum, Yang punya RCTI siapa? Iya. siapa? Ya Haritanu, ya kan. Ini Haritanu. orang-orang inilah. Peter M. Gonta dan sebagainya. Ya. Nah ini nanti kalau ada perubahan, di mana rakyat bergerak, mereka akan menjadi musuh rakyat, musuh bersama yang harus kita kejar. Setuju disita aset-asetnya Aset-asetnya disita buat nasionalisasi. negara Nasionalisasi. untuk kebaikan negeri. Mah cocok ya. Oke kita tutup Jadi ya. gini sebentar saya tambahkan. Oke. Jadi Jokowi, jangan Anda merasa hebat. Dulu ketika Soeharto jatuh itu dia adalah orang terkuat di Asia. Ya. Ya kan? Itu jelas itu. Punya semuanya. Semuanya punya. Nah, jadi sekarang ini mendingan selesaikan baik-baik di negeri. Udahlah, biarkan jangan ada capres-capres yang Anda kendalikan atau Anda dibawa ini. Bagi siapa? Biarkanlah rakyat yang memilih. Kalau tidak meledak barang ini, ya kan? Dan pasti disebutkan dari itu. Ini dapat. Kan kita lakukan Nah, semuanya. terus statementnya kayak begini. Ya. Terus saya terakhir. Closing statement. Nah, bahwa Jokowi ini sebenarnya bisa dikategorikan orang yang melanggar konstitusi. Nah, tuh, sepakat ya. Cawe-cawe itu sebuah pelanggaran. Ya. Karena konstitusi kita mengatur undang-undang tentang pemilu itu bahwa presiden, pemerintah ya, dan presiden itu melaksanakan pemilu setiap 5 tahun dengan jurdil. Ya. Berarti dengan adanya cawe-cawe, Ya. berarti ini merusak Ya. sistem yang kita bangun yaitu jurdil. Ya. Kata jurdil ini mereka hancurkan dengan cawe-cawe dan memihak ini, dengan desain pemilu yang curang ini. Jadi Jokowi ini melanggar konstitusi, bisa kita kenakan pasal, bisa kita tuntut ke pengadilan. Pasca Jokowi lengser, ingat Pak Jokowi, Anda tidak bisa lari sampai kemanapun akan dikejar pertanggungjawabannya. Racikan Berita.